إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صادق الوعد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan berbagai nikmat yang sangat banyak. Tak lupa juga sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada pengikutnya yang terus melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Sungguh ketakwaan inilah yang akan benar-benar menjadikan kita, menjaga kita, menjadi benteng kita di dalam kondisi yang sangat kacau, di dalam kondisi banyaknya kemaksiatan yang merebak saat ini di akhir zaman ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, sekarang kita berada di bulan suci Zulhijjah pada tahun 1447 Hijriah. Kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sesaat lagi akan melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu dengan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yang akan datang. Ibadah haji itu mengandung makna yang sangat mendalam, mulai dari tentang ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian ibadah haji mengajarkan bahwa seorang muslim harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan yang sepenuh-penuhnya. Kita mungkin pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar. Kisah para nabi ini, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan istrinya ini adalah contoh bukti ketaatan yang penuh, ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, ketika Siti Hajar baru memiliki anak yang masih kecil, yaitu Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan kepada, yakni Nabi Ismail, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawanya ke padang tandus di Mekah. Kemudian setelah dibawa ke sana,
Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan. Bukan karena Nabi Ibrahim sengaja meninggalkan istrinya dan anaknya, tapi ini semua karena perintah Allah. Tentu Nabi Ibrahim sangat mencintai istrinya dan anaknya, tapi karena Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya dan anaknya dan meninggalkan mereka berdua di sana, maka Nabi Ibrahim taat. Nabi Ibrahim taat tunduk kepada penciptanya. Kalau penciptanya sudah memerintahkan, ya lakukan. Tidak usah dinanti-nanti, tidak usah tapi-tapi, tidak usah banyak tanya. Lakukan saja. Atau masih kisah yang sama, ketika Nabi Ibrahim bermimpi dan mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Bayangkan para jamaah sekalian, ketika kita baru punya anak, sudah menunggu bertahun-tahun baru punya anak. Setelah punya anak, anaknya diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Tapi tentu mimpi ini mimpi dari Allah. Di zaman sekarang kalau ada yang mimpi untuk menyembelih anak, itu dari setan pastinya ya. Nah, ini Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Awalnya Nabi Ibrahim ragu, ini benar tidak ya mimpi ini? Tapi kemudian karena besoknya beliau mendapatkan mimpi perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, dan beliau bercerita kepada Nabi Ismail tentang mimpi ini. Apa yang dikatakan Nabi Ismail? If'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, wahai ayah. Satajiduni insyaallah, sungguhnya nanti kita akan mendapatkan dari Allah banyak kebaikan-kebaikan. Kemudian ketika Nabi Ismail sudah mengasah pedangnya untuk menyembelih anaknya, apa yang terjadi? Nabi Ismail digantikan dengan domba. Dan ini juga adalah bukti ketaatan. Bukti ketaatan Nabi Ibrahim, bukti ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Ketika Tuhannya memerintahkan, walaupun perintah itu sangat berat dilakukan, menyedihkan, akan sangat sedih kita melakukan hal itu, tapi tetap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan itu atau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ibadah haji juga menjadi sebuah syariat. Ada peristiwa-peristiwa ibadah haji yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim ini. Dan dalam ibadah haji juga mengajarkan bahwa keimanan sejati menuntut kepasrahan yang total, kepasrahan yang benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Jangan mengharapkan yang lain, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, selain simbol ketaatan, ibadah haji juga merupakan simbol pengorbanan. Mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan diri untuk memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ihram yang digunakan oleh para jamaah haji mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan pelepasan atribut sosial, kekayaan, dan juga kebanggaan diri, dilepaskan, ditanggalkan semuanya. Semua jamaah tampil setara di hadapan Allah. Semuanya menggunakan pakaian yang sama. Dan nilai pengorbanan ini juga mengingatkan manusia bahwa kehidupan di dunia tidak boleh menjadikan seseorang itu sombong dan lalai dari tujuan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajjalillah
falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Siapa saja yang menunaikan ibadah haji semata-mata ikhlas karena Allah, lalu tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya, maka dia tidak akan memiliki dosa sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tadi menunjukkan bahwa haji bukan sekedar perjalanan fisik kita, tetapi juga proses penyucian jiwa melalui pengorbanan dan juga keikhlasan. Masyarul muslimin rahimakumullah, ibadah haji juga menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Jutaan muslim dari berbagai negara berkumpul di Masjidil Haram dengan tujuan yang sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ibadah haji juga harus dipahami sebagai titik lebur kaum muslim. Mereka kaum muslim semuanya melebur menjadi satu tanpa lagi melihat suku bangsa, warna kulit, bahasa, serta status ekonomi. Mereka semua adalah hamba Allah yang satu. Mereka adalah seorang muslim yang berserah diri, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghadap kiblat yang sama, mereka menggunakan pakaian ihram yang sama, mereka melaksanakan ritual ibadah yang sama tanpa membedakan status sosial maupun kebangsaan. Momentum ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama persaudaraan yang menyatukan muslim di seluruh dunia di atas dasar tauhid. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara, sebab itu damaikanlah di antara sesama saudara kalian itu, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian mendapat rahmat. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Dengan demikian, spirit ketaatan, pengorbanan, dan persatuan yang terkandung dalam ibadah haji seharusnya tidak berhenti hanya pada dimensi ritual saja. Ia seharusnya juga melahirkan kesadaran kolektif umat Islam dalam aspek sosial, dalam aspek politik dan peradaban. Momentum ini menunjukkan bahwa Islam adalah pondasi persatuan bagi seluruh umat Islam di dunia yang melampaui batas etnis manapun, batas nasionalisme yang sempit. Marshall Hodgson dan The Venture of Islam menjelaskan bahwa salah satu kekuatan utama peradaban Islam klasik adalah kesadaran kolektif. Ketika umat Islam bersama-sama sadar sebagai satu komunitas global atau disebut dengan ummah yang terhubung oleh akidah, hukum, budaya, intelektual yang sama. Kekuatan utama peradaban Islam yang menyatukan negeri-negeri muslim itulah disebut dengan khilafah Islamiyah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sayang, kenyataan hari ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Persatuan umat Islam belum menjadi kenyataan. Umat masih terpecah belah, derita umat terus berkepanjangan. Karena itu, ibadah haji seharusnya menjadi titik tolak persatuan kita. Dengan jumlah populasi lebih dari 2 miliar jiwa, umat Islam sesungguhnya merupakan salah satu kekuatan demografis terbesar di dunia. Umat ini harus hidup. Umat ini juga hidup di tanah dengan kekayaan alam yang luar biasa dan geopolitik yang strategis. Jika potensi tersebut disatukan dalam satu kepemimpinan politik, maka umat Islam dapat menjadi kekuatan peradaban yang disegani dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Al-Imran ayat 103. Persatuan menjadi kunci, maka mari jaga persatuan dan ukhuwah di tengah berbagai perbedaan politik, organisasi maupun mazhab. Ingat,
perjuangan memperbaiki kondisi negeri harus dilakukan dengan semangat persaudaraan, dakwah, pendidikan, dan kesadaran politik Islam. Hanya dengan itu benih-benih kejayaan Islam akan tumbuh dan berkembang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك دولة خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله واجعلنا من العاملين المخلصين لإقامتها بإذنك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Dan dirapatkan sahnya. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر